Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Teman-teman yang gantang burung. Mudah-mudahan teman-temanku semuanya diberikan kebahagiaan lah ya. Burungnya tampil enak, burungnya bisa pedium. Dan yang terpenting itu teman-teman yang gantang burung hari ini tetap menjaga puasanya ya. Jadi teman-teman senang, teman-teman juga mendapatkan barokah. Dan untuk teman-temanku yang hari ini gantang burung, burungnya belum koncer ya, jangan berkecil hati, masih ada hari esok. Mudah-mudahan kalaupun ada masalah ya, segera ketemulah masalahnya apa di burungnya. Dan di lain waktu teman-teman juga akan koncer. Amin ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bercerita lah teman-teman ya, tentang nol settingan. Jadi teman-teman, bulan Oktober kalau nggak salah ya, waktu itu di Borobudur, di acara PBI Prime of Java ya, kalau nggak salah itu teman-teman ya. Jadi di situ saya ketemu salah satu teman kita dari Jakarta. Kita ngobrol banyak hal nih ya tentang murai batu, dan teman kita ini menanyakan tentang kasus burungnya. Burungnya itu dulunya belinya sudah burung enak, burung di kawal dia itu sudah sekitar 2 tahunan ya, 2 tahun atau 3 tahun gitu. Jadi burung itu enak, tadinya udah burung mahal. Nah, cuma burung itu akhirnya bermasalah. Bermasalahnya pada performanya yang nggak bagus lagi gitu loh teman-teman ya. Udah nggak enak lagi. Benar dia waktu itu dilombakan, kerja di depan itu neken, nanti di tengah-tengah mungkin kedodoran, atau di tengah-tengah tiba-tiba kayak burung hilang birahi. Yang saya bisa menebak bahwa burung ini sulit untuk mendapatkan kondisi yang prima. Udah diupayakan dengan naik settingan, turunkan settingan, diberikan suplemen, obat-obatan dan sebagainya udah dilakukan lah. Tapi burung itu tetap aja seperti itu. Jadi bagusnya saat awal digantang, ya kan? Nah teman-teman, ya seiring waktu kita ini sering hubungan. Ya waktu itu selalu minta saran dari saya. Dan ya itu tadi, tidak bisa menuntaskan tuntas ya teman-teman ya permasalahan burung itu. Akhirnya saya memberikan saran. Saya memberikan tip, ya sudah Pak, kalau memang sampai ngerasa belum puas dengan hasil burung ini, dan menurut sampean masih punya feeling bahwa burung ini masih bisa dikatakan burung bagus nantinya, ya sudah pakai nol settingan. Cuma kalau sampean ambil nol settingan ini agak berat. Beratnya di mana? Sampean tahan atau tidak, betah atau tidak untuk menunggu waktu. Karena ini membutuhkan waktu. Yang dibutuhkan di sini adalah totalitas. Yang awalnya memang tidak teman-teman ya, masih pengen lah. Ya wajar, pemain itu rata-rata seperti itu. Apalagi burung ini sebenarnya kalau untuk cup ya, daerah mungkin ya masih bisa untuk kerja dan masih bisa untuk nominasi. Tetapi memang tidak seperti mana dulu, awal-awalnya dulu, gitu ya. Nah, sekitar 2-3 minggu setelah itu sudah nih nyerah nih. Ya udah Mas, saya pilih. Kayaknya saya pengen nol settingan ini. Bagaimana nol settingan ini? Jadi begini Pak, pilihannya cuma 2 nanti kalau di nol settingan ya. 1, burung itu setelah sukses di nol settingan, burung itu akan terjawabkan, terselesaikan masalahnya. Atau 2 ya, pilihan kedua ini, burung itu akan mabung total. Dan seharusnya kalau burung itu bisa mabung total, ini kan satu anugerah juga untuk sampean. Karena di kasus burung ini juga teman-teman, selama ini burung itu belum bisa mabung total. Jadi burung itu selama dipelihara, burung itu selalu nyulam, atau istilahnya itu mabung kering.
Jadi itulah yang membuat burung akhirnya sulit untuk mendapatkan kondisi yang prima. Gitu loh ya. Ya udah kasih 0 settingan kalau sampean pengen bisa menuntaskan permasalahan burung sampean. Oke Mas. Nah, oke ya, sekarang pakai 0 settingan. Jadi langkah awalnya, kalau burung itu masih hidup di sekitar burung-burung murai batu, sampean segera ungsikan. Nah, posisi burung ini di mana, Pak? Burung ini ada di tempat joki saya, Mas. Di situ juga ada beberapa burung saya, burung murai batu, dan juga ada burung masteran. Oke, Pak. Sekarang burung itu sampean ambil, entah itu sampean pindahkan ke joki yang lain. Yang intinya burung itu harus nunggal. Mengingat burung sampean itu punya sensitivitas yang tinggi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah burung sudah dikondisikan ya, yang namanya 0 settingan itu berarti 0 settingan tanpa EF, Pak ya. Nah, burung yang tadinya ada settingan, ada rawatan, sekarang diberikan 0 settingan, maka apa yang akan terjadi? Burung itu pasti akan ngedrop. Drop di sini apa teman-teman? Kondisinya tetap dia akan turun, tapi tenang aja teman-teman. Selagi burung itu suka dengan fur ya, burung itu juga tetap bisa hidup ya. Teman-teman nggak usah takut itu. Burungnya tetap hidup, tapi memang kondisinya akan drop untuk beberapa hari ke depan. Mungkin seminggu ke depan dia seperti itu. Nanti minggu-minggu berikutnya dia akan menyesuaikan. Nah, rawatan ini seperti mana saat kita rawat burung mabung. Jadi 0 settingan itu maksudnya seperti itu. Di mana burung yang produktif kita kondisikan, kita rawat seperti mana burung saat mabung. Gitu Pak ya. Jadi mandinya nggak kasih, jemurnya nggak kasih, EF nggak kasih, burung kasih pakan fur, dikerodong aja, dikondisikan, nggak digoda-goda, nggak diapa-apain ya. Cuman kita nanti 3 hari sekali itu ganti pakan minumnya ya. Minumnya kasih aja yang besar. Kalau dia itu kalau sampai takut mungkin ya burung itu nanti air minum itu untuk mandi mungkin berkurang ya tentunya, ya sudah nanti sampean kasih setiap hari minumnya. Tapi kalau pakannya itu kalau cukup besar itu 3 hari aja cukup teman-teman ya. Nah, udah ini teman-teman ya. Perjalanan selama 2 minggu ya, burung itu kan selalu konsultasi. Memang ada takut, jelas. Sebagian orang yang belum pernah melakukan hal ini pasti akan takut. Cuman kalau sudah pernah, seperti mana teman-teman yang lain ya, walaupun teman-teman yang lain ini juga nggak pernah telepon-teleponan dengan saya, tapi kan banyak yang memberikan testimoni dengan dahsyatnya 0 settingan ini ternyata bisa menjawab permasalahan burung. Nah, 2 minggu berjalan ini teman-teman, ada tanda-tanda ternyata. Tanda-tanda burung itu mau mabung. Di 3 minggu berikutnya ambrol tuh burung. Gimana Pak? Saya kan bertanya seperti itu ya. Wah, burungnya ambrol Mas Anda begini. Nah, tapi tak lihat nih teman-teman ya, masih ada keberatan. Keberatnya apa? Pengennya burung itu nggak usah ambrol ya, nggak usah mabung. Burung itu nanti sebulan dikondisikan. Karena saya kan memang dari awal kan sudah katakan, Pak sampean harus totalitas. Ya, burung itu saya minta waktu sebulan ke depan burung itu betul-betul diungsikan ya. Jangan pernah diadu, jangan pernah di-track, jangan pernah didengarkan suara murai batu selama 1 bulan ke depan. Ya, maunya nih 1 bulan ini burungnya nggak mabung. Jadi burungnya bisa dilombakan nanti dalam waktu menunggu 1 bulan ini. Ya namanya pemain itu juga seperti itu teman-teman. Wajar. Hobi itu kan mengandung nafsu, begitu ya. Nah, jadi akhirnya mabung. Nah, kalau udah mabung seperti ini kan berarti kan terjawab kan Pak. Ya kan kasus burung sampean juga kan sulit mabung. Mudah-mudahan nanti setelah dia mabung akan jadi bagus. Nah, singkat cerita teman-teman, burung itu akhirnya mabung. Tuntas mabung dengan cepat. Heran sampean. Kok cepat Mas Anda ya mabungnya? Ya cepat lah. Cepat mabung, cepat tuntas. Nah, akhir-akhir ini teman-teman, jadi memang sudah jarang ya, komunikasi itu sudah jarang. Mungkin waktu telepon saya nggak bisa angkat atau gimana, tapi ya tetap saya angkat sesekali. Burung ini akhirnya total ya mabung, dan
burung ini dilombakan. Ya, awal dilombakan tuh tanya dengan saya bagaimana settingannya. Begini Pak, sampean bisa kembalikan settingan seperti mana dulu waktu dia enak-enaknya, atau nih sampean setting ulang. Ya, kalau sampean tuh masih pusing dengan perkara setting. Jadi sebenarnya setting burung itu nggak usah terlalu ribet-ribet teman-teman ya. Settingan harian ya, rawatan harian itu nggak usah ribet-ribet, nggak usah nggak pusingkan itulah kita itu ya. Jadi pengertiannya untuk rawatan harian atau settingan harian itu, kita itu cuman untuk mencukupi kebutuhan harian dia, menjaga kondisinya tetap bagus ya, maka kita memberikan fur dengan imbangan EF ini tadi teman-teman ya. Kalau kita banyakkan EF tentu saja kondisinya bagus, tetapi apakah itu juga bagus nantinya ya, kinerjanya bagus atau tidak. Nah kalau kita bicara tentang setting, yaitu tadi yang penting itu burung itu kondisinya bagus ya, menjaga kondisinya dan menjaga, kalau kita bicara kondisinya bagus kan birahinya tetap terjaga tuh ya kan ya, di titik yang terendah. Artinya apa? Pakan ini nggak usah tinggi-tinggi, pengertiannya seperti itu loh ya. Jadi nggak usah pusing perkara settingan harian ya. Kenapa kita harus pusing? Kita ini juga nggak bisa memastikan jangkrik yang kita berikan. Taruhlah teman-teman itu memberikan jangkrik 5 pagi 5 sore, apakah nutrisi dalam jangkrik 5 pagi dengan 5 sore ini nutrisinya sama? Ukurannya jangkrik aja nggak sama kok. Terus kalau kita terlalu sistematis gitu teman-teman, apakah kita mau ngasih makan burung itu pakai timbangan coba? Kan enggak juga. Maka saya pernah mengatakan pada teman-teman, ngerawat burung itu 70%-nya adalah rawatan ya, 30% adalah sugesti. Kalau kita nggak mainkan sugesti, kita juga nggak berhasil. Gitu loh teman-teman ya. Oke lah ya, waktu itu akhirnya yaudah gini aja standar untuk rawatan harian aja Pak ya, pakai 55 aja. Nanti kalau pengennya sampai ada feed bedanya, kalian kasih aja kroto itu kalau memang pinginnya kroto. Jadi pemain itu juga gini teman-teman ya, waktu ketemu burung bagus, ini burungnya bagus nih, di settingan 55 nih bagus, tetap aja punya harapan kalau nanti tak tambah jongkong nanti harapannya bisa lebih bagus lagi, kasih kroto lebih bagus lagi. Nah di sini saya kasih reng-rengan aman aja, dapat kasih 55, nanti krotonya 1 sendok itu sampai berikan seminggu 2 kali. Oke ya. Nah saat burung mau dilombakan baru sampai di situ nanti ada sentekan. Nah, kasih tambahan EF ini nanti ya. Entah itu H-3 kalau dari burungnya teman-teman, karena saya tahu burungnya memang agresif. Saya minta di hari Sabtu waktu itu. Jadi hari Sabtu itu sampean udah masukkan krotonya. Full aja Pak krotonya, enggak apa-apa. Jadi pagi itu kasih jangkrik 5, setelah itu kasih kroto dengan jumlah banyak, sorenya nanti kasih 5 lagi, terserah mau dia makan atau enggak. Nah di hari Minggu itu kembali ke settingan awal harian, jangkrik 5, kroto sedikit ya, kasih jangkrik 5. Setiap mau gantang nanti sampean kasih tambahan jangkrik 5 Pak ya, sebelum satu sesi sebelum burung itu naik ya. Khususnya untuk murai batu, jangan dibiasakan burung itu digantang dalam kondisi dia itu lapar gitu ya, karena itu untuk menambah tenaga dia ya. EF yang kita berikan itu untuk nambah tenaga dia, tapi tentu saja juga kita harus memikirkan tentang apakah dia nanti bidanya akan memuncak tinggi ya, sehingga nanti burungnya tambah emosi gitu ya. Nah waktu itu burung digantangkan teman-teman, dimainkan 2 sesi, juara. So seneng nih ya, seneng nih teman-teman ya. Akhirnya ada ya ngomong-ngomong ngaco lah teman-teman ya. Waduh Mas Anda, akhirnya burung saya terjawabkan masalahnya. Saya senang bisa kembali lagi. Ini burung paling saya senang. Saya beli juga cukup mahal burung ini. Nah Mas Anda untuk begini-gini gitu ya. Ya intinya seperti itulah ya teman-teman. Kan ya sungkan ya mau ngomong terlalu bla-blaan. Ya saya bilang Pak, saya memberikan tips pada Bapak dan teman-teman yang lain. Mungkin Bapak sering telepon saya, ya it's okay. Itu ya saya nggak memberikan sesuatu yang
eksklusif juga untuk Bapak. Enggak, ya teman-teman yang lain juga seperti itu Pak, sama perlakuannya itu sama. Ya saya paling tidak, ini saya seneng Mas Anda gini gitu ya. Ya udah gini aja, saya pingin untuk umpamaan kicau lah, untuk mendukung umpamaan kicau kalau memang Mas Anda nggak mau gini. Nah, akhirnya teman-teman ya, singkat cerita, jadi umpamaan kicau akhirnya dapat amunisi baru. Ini berkat apa teman-teman? Berkat totalitas teman-teman untuk belajar ngurai batu, gitu ya. Dan inilah kedahsyatan dari nol settingan. Kita dapat amunisi baru. Nih teman-teman. Terima kasih ya, udah diberikan supportnya kamera baru untuk umpamaan kicau. Mudah-mudahan ini lebih bermanfaat lagi ya. Kita buka bareng-bareng teman-teman ya. Jadi sebagai tanda terima kasih mungkin ya, saya sih sebenarnya mengelak ya, karena ya perlakuan saya sendiri juga sama aja saya sama teman-teman yang lain ya. Cuman ya sudah rezekinya. Mungkin ini berkah dari bulan Ramadan teman-teman ya. Kita buka. Oke, ini bukunya banyak bener nih bukunya nih ya. Seperti apakah fisiknya? Ini batunya, ini strapnya, oh ini barangnya, ini teman-teman barangnya. Oke, oh cuman kameranya aja, nggak ada lensanya ternyata. Nih teman-teman ya, A7C. Nah, mudah-mudahan kedepannya lebih bermanfaat lagi lah teman-teman ya. Terima kasih atas supportnya. Dan untuk teman-temanku semuanya, khas dari umpamaan kicau itu kan tidak pernah meminta untuk di subscribe, di like dan sebagainya. Yang saya minta itu teman-teman bisa fokus ya, karena sebenarnya apa-apa yang sudah saya berikan itu jelas ada manfaatnya. Entah itu tentang settingan burung, entah itu tentang rawatan burung, tentang peternakan dan sebagainya. Itu sebenarnya ada manfaatnya apabila teman-teman bisa fokus ya, teman-teman bisa punya keinginan untuk belajar. Sebagus apapun, sebenar apapun yang saya katakan, kalau teman-teman tidak ada niatan untuk sungguh-sungguh dalam belajar, maka ya percuma ya, percuma. Apalagi untuk teman-teman yang suka komen, judulnya nggak sama dengan isinya, ngomongnya terlalu kepanjangan dan sebagainya. Ya masa bodoh gitu ya, masa bodoh. Saya juga nggak meminta Anda untuk melihat kok ya. Ingat, channel Umpamaan Kicau itu tidak pernah meminta subscribe dan tidak pernah meminta like. Semua itu kembali penilaian pada teman-teman ya. Dirasa bermanfaat ya teman-teman subscribe, ya teman-teman like. Kalau tidak bermanfaat ya sudah, nggak usah ngoceh kemana-mana. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk menutup pembahasan ini, jadi ini udah ya. Terima kasih ya untuk kameranya. Jadi gini teman-teman, untuk nol settingan ini yang jelas teman-teman harus totalitas ya, teman-teman harus fokus totalitas, karena ya itu tadi, kita paling tidak harus bersabar ya. Waktu untuk memberikan nol settingan itu kan nol settingan pertama di 2 minggu pertama biasanya itu akan menurunkan kondisi dan birahi burung. 2 minggu berikutnya burung itu akan berangsur-angsur untuk mengembalikan kondisi dan birahinya lagi. Kalau burung itu tidak rontok bulu ya, itu tadi pilihannya kan 2 itu tadi teman-teman. Kalau dia itu tidak rontok bulu, maka biasanya kita mulai setting lagi, dia enak tuh kerja di lapangan. Seperti mana burung-burung awal ya, kasus-kasus burung yang pernah saya jawab di Umpamaan Kicau di video-video awal, burung yang bermasalah hitungannya, burung ngaco itu teman-teman ya. Tapi karena saya punya feeling, akhirnya saya coba dandani, di beberapa burung juga akhirnya terselesaikan dengan cara nol settingan. Nah kalau dia itu bisa mabung, ya itu juga anugerah gitu teman-teman ya. Ingat, saya selalu ingatkan pada teman-teman bahwa mabung ini adalah masalah krusial, di mana pemain-pemain ini tidak bisa menuntaskan permasalahan burungnya, sedangkan dia masih pengen mempertahankan burung itu karena masih punya feeling ya, kayaknya burung itu burung bagus. Maka hal yang ditunggu-tunggu adalah
saat burung itu mabuk. Gitu teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.